saya Zulia Khotia Soleha, NPM 20424167, kelas 4C, dosen pengampu Bapak Tio, dengan mata kuliah telaah kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan perubahan kurikulum 1945, kurikulum merdeka dan kurikulum nasional. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum merujuk pada adaptasi atau pembaruan yang dilakukan terhadap isi, metode, dan tujuan pembelajaran dalam sistem pendidikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ini bukan sekedar pengganti dokumen, melainkan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyediakan generasi pendatang yang menghadapi tantangan global. Selanjutnya, ada alasan perubahan kurikulum. Yang pertama itu perkembangan iptek, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang pesat merupakan kurikulum untuk terus beradaptasi agar relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Dan yang kedua itu kebutuhan masyarakat. Perubahan sosial, ekonomi, budaya di masyarakat memerlukan penyesuaian agar lulusan pendidikan memiliki kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja dan kebutuhan sosial. Dan yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Evaluasi berkala terhadap efektivitas kurikulum sebelumnya menjadi dasar untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan perbaikan yang diperlukan. Keempat, visi pendidikan nasional. Nah, ini merupakan setiap periode pemerintah memiliki visi dan arah pendidik yang berbeda yang tercermin dalam perumusan kejadian kurikulum. Selanjutnya yaitu kurikulum 1947 sampai 1968. Kurikulum 1947 itu rencana pelajaran. Kurikulum pertama setelah kemerdekaan di Indonesia menekankan pembentukan karakter, semangat nasionalisme, dan identifikasi bangsa. Kedua itu 1952, rencana terurai, yaitu materi pembelajaran melalui perinci secara sistematis, guru menjadi pusat pembelajaran dan pengarahan utama. Selanjutnya yaitu kurikulum 1975 sampai dengan 1994. 1975 itu menggunakan pendekatan sistem institusional. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara rinci dan terstruktur. Guru berperan sebagai perencanaan dan pengendalian pembelajaran. Selanjutnya yaitu 1984, kurikulum CBSA. Kurikulum ini menerapkan cara belajar siswa yang aktif, seperti siswa didorong aktif bertanya, berdiskusi, dan menemukan pengetahuan. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. 1994 yaitu kurikulum yang mempelajari tentang materi pembelajaran semakin padat, berorientasi pada perencanaan atau pencapaian target kurikulum, dan juga beban belajar siswa yang relatif lebih berat. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004 sampai dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2004 ini merupakan kurikulum berbasis kompetensi KBK, yaitu menekankan pencapaian kompetensi jiwa siswa, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran berorientasi pada hasil pembelajaran, bukan hanya materi. Ini kedua itu 2006. 2006 ini mencakup tentang kurikulum tingkat suatu pendidikan, KTS, yaitu memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan. Guru lebih bebas menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa yang lingkungan. Selanjutnya yaitu 2013. Kurikulum menggunakan pendekatan scientific, mengamati, menanyakan, mencoba, menelaah, dan mengomunikasikannya. Nah, yang kedua itu
menekankan pendidikan karakter dan keseimbangan siswa, pengetahuan, serta keterampilannya. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Ciri utama dalam kurikulum merdeka ada pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek, kedua profesi pembelajaran Pancasila, ketiga fleksibel dan sederhana, keempat fokus minat dan bakat siswa, dan yang kelima guru sebagai fasilitator, keenam penelitian berbasis kompetensi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara kurikulum lama dan kurikulum merdeka. Kurikulum lama itu berpusat pada guru, materi pembelajaran padat, dan struktur pembelajaran baku. Siswa itu cenderung pasif. Sedangkan kurikulum merdeka berpusat pada siswa, fleksibel sesuai kebutuhan belajar, fokus pada kompetensi dan karakter, siswa aktif dan mandiri. Selanjutnya yaitu tujuan dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mempunyai tujuan yaitu mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan yang nyata, mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang ketiga, membentuk karakter sesuai profil belajar Pancasila. Terus mengoptimasi minat dan bakat. Selanjutnya, menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan yang akan datang. Kesimpulannya yaitu, perubahan kurikulum di Indonesia merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidik agar sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum merdeka menekankan kebebasan belajar, kreativitas, dan pembentukan karakter siswa. Terima kasih.